Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh saya bersyukur kalau kali ini bisa berada di tempat ini. Suatu tempat yang sangat luar biasa. Sebagaimana saudara bisa melihat di belakang saya tampak sebuah waduk yang cukup indah pemandangannya. Nah saudara, ini adalah kawasan Waduk Sermo yang ada di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Saudara bisa menyaksikan sendiri betapa indah waduk ini. Tampak di belakang saya, waduk yang cukup luas dengan latar belakang kawasan perbukitan menoreh yang selalu memberikan kesan kekaguman bagi yang menyaksikan. Ya, dan di sana saudara bisa menyaksikan ada perbukitan. Itu di atas bukit itu adalah letak wisata alam yang sangat cukup terkenal. Pemandangannya juga bagus, yaitu ada dua tempat lokasi di sana di atas bukit itu, yaitu Kali Biru dan Pule Payung. Sebuah tempat wisata alam yang kalau bukan masa pandemi atau tidak di tengah masa pandemi selalu dibanjiri pengunjung. Karena kita bisa mendapatkan pemandangan alam yang sangat indah dari atas bukit itu di Kali Biru maupun di Pule Payung. Kita bisa melihat kawasan Waduk Sermo ini dari atas begitu indah, luar biasa. Nah, itu juga ada seperti dermaga, perahu, motor, ya, tempat orang bisa berkeliling waduk ini. Baru saja tadi ada perahu yang mengitari kawasan Waduk Sermo ini dengan penumpang yang beberapa orang saja. Hari ini bisa kita lihat kawasan ini cukup sepi karena memang belum banyak orang yang berkunjung karena masih di tengah masa pandemi. Dan di sini udaranya cukup segar, fresh, ya, saya bisa menghirup udara secara leluasa, secara bebas di tempat ini. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Kalau kita melihat saudaraku, di Alkitab sering Tuhan Yesus, ya, di dalam dia mengajar, menyampaikan kabar baik, menyampaikan pengajarannya, Yesus juga selalu berada di tempat-tempat alam yang terbuka, bukan? Tidak banyak atau tidak sering Yesus mengajar di Bait Allah atau di sinagoge orang Yahudi, tapi dia sering mengajar di tempat-tempat yang terbuka seperti umum ini, ya, di bukit, ya, di tepi danau atau di tepi pantai Galilea, seperti itu, ya. Nah, dan berita yang Yesus sampaikan, ya, kalau kita lihat di kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sering mewartakan tentang hal kerajaan Allah, hal kerajaan surga, baik lewat pengajaran-pengajarannya, melalui perumpamaan-perumpamaannya. Yesus sering mengajar tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, dalam kesempatan yang singkat saat ini, saya juga ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang hal kerajaan Allah. Apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Atau seperti apa kerajaan Allah itu? Ya, kerajaan Allah memang secara fisik itu sebuah tempat, ya, atau kerajaan surga itu sebuah tempat yang nanti akan menjadi tempat kita bersama sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus melalui korban kematian Yesus di kayu salib dan menjadikan Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ketika kita meninggalkan dunia fana ini, kita akan menuju kerajaan surga yang kekal, yang permai, yang indah. Sebuah tempat yang menjadi kerinduan kita semua orang percaya, di mana kita akan bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, juru selamat kita untuk selama-lamanya. Kita juga bisa bertemu kembali dalam sebuah reuni luar besar, luar biasa, dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita pulang ke rumah Bapa. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita juga harus memahami tentang kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ternyata kalau kita lihat di firman Tuhan di Alkitab ini, menyatakan bukan sebagai tempat saja, tetapi itu adalah sebagai suatu keadaan, situasi atau suasana yang bisa kita rasakan, yang kita bisa nikmati, yang bisa kita alami sementara kita masih hidup di dunia ini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-14, saudaraku, ayat 17, di situ
ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang menyatakan tentang apa itu kerajaan Allah. Saya bacakan satu ayat ini untuk kita semua. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya, saudara. Di dunia ini kita hidup dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai masalah yang datang silih berganti. Ya, seperti saat ini kita masih hidup di tengah situasi yang sukar, di tengah masa pandemi yang belum mereda, di tengah hidup yang semakin mungkin terasa sulit bagi sebagian besar orang di dunia ini. Ya, tetapi sebagai orang percaya, kita dijanjikan untuk bisa mengecap, ya, untuk bisa menikmati suasana hidup dalam kerajaan Allah itu. Karena dijelaskan di ayat ini, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah itu bukan soal yang menyangkut perkara-perkara materi, perkara-perkara fisik, saudara. Ya, baik itu apakah sandang pangan, papan, ya, kekayaan, semua itu tadi dicari oleh bangsa-bangsa sekali lagi, bahkan yang tidak mengenal Allah. Dan Yesus katakan, tetapi kamu, kita, murid-muridnya, orang percaya, kita dihimbau, kita diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Lalu Tuhan berkata, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, memang kita butuh materi. Kita butuh sandang, pangan, papan, ya, kekayaan. Tetapi biar itu jangan menjadi fokus kita selama kita hidup di dunia. Fokus kita sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, haleluya. Kalau ini yang kita cari, kita kejar, percayalah, Yesus berjanji semuanya. Artinya apa yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini, yaitu semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita orang percaya. Haleluya. Jangan kita khawatir tentang kehidupan kita, tentang apa yang hendak kita makan, minum, pakai. Jangan kita khawatir. Tapi yang terutama, mari kita mengejar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dalam Roma 14:17 tadi dikatakan, ya, dan kerajaan Allah itu sekali lagi bukan soal makanan, minuman, soal perkara-perkara materi, tetapi dikatakan soal kebenaran yang pertama. Ini yang harus kita cari, kebenaran Allah, kebenaran firman. Itu yang harus kita cari. Kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Kita harus hidup selaras dengan kebenaran Allah, yaitu firman-Nya, yaitu perintah-perintahnya, yaitu kehendaknya, yaitu apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu kebenaran Allah. Itu yang harus kita kejar. Di mana kita bisa mendapatkan kebenaran? Di firman Tuhan, di Alkitab. Di setiap pengajaran firman, kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Karena itu mari di hari-hari terakhir ini, kita semakin rindu, haus untuk mencari kebenaran Allah. Yang mendapatkan kebenaran Allah setiap waktu, yaitu firman-Nya, kehendaknya, pikiran-pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, yang adalah semuanya kebenaran ilahi, kebenaran Allah. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Yang kedua, kerajaan Allah, yaitu soal, apalagi dikatakan soal damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kita akan bisa hidup di tengah dunia yang penuh goncangan, di tengah badai kehidupan, tetap dalam suasana damai sejahtera. Kalau kita mencari kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, inilah yang kita butuhkan. Di hari-hari yang sulit ini, di masa-masa yang sulit ini, mari kita mencari kerajaan Allah. Dan kita akan dapatkan kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan yaitu sukacita. Oh, haleluya. Hari-hari bukankah banyak orang sedih, banyak orang susah, banyak orang berduka cita karena menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Ya, banyak kekurangan, banyak masalah, ekonomi kurang, keuangan menyusut, rumah tangga tidak harmonis, ya, kekacauan terjadi sehingga orang kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita mengejar kerajaan Allah, dikatakan kita akan mendapatkan sukacita ilahi, sukacita surgawi yang dari atas itu.
Haleluya. Dan ini yang kita perlukan, saudaraku. Sebagai orang percaya di tengah situasi sesulit apapun di dunia sekarang ini, Tuhan mau kita tetap hidup dalam sukacita kerajaan-Nya. Haleluya. Dan dikatakan semua itu dikerjakan oleh apa? Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita sendiri, bukan oleh kemampuan kita sendiri, ya bukan oleh kehebatan kita sendiri, tapi dikerjakan semua itu oleh Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus tinggal atau berdiam di dalam hati kita, anak-anak Tuhan, orang percaya saat ini? Karena itu, saudara, mari kita memerlukan senantiasa hidup dalam suasana kerajaan. Kiranya renungan yang sederhana ini bisa memberikan kekuatan, peneguhan untuk kita menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Ya, kita tahu bukannya semakin mudah untuk kita hadapi atau kita jalani, akan semakin banyak tantangan. Tetapi percayalah, kalau kita mengejar, mengutamakan kerajaan Allah lebih dari segalanya, lebih dari segala materi. Ya, jangan seperti kelompok orang percaya yang hanya mengejar kemakmuran, kesuksesan, kekayaan. Oh, mereka akan mengalami kehancuran, mereka akan mengalami kekacauan dalam hidupnya. Tapi mari kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengutamakan, mencari, mengejar kerajaan Allah itu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus meneguhkan setiap kita semua umatnya hari ini sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Haleluya, amin.